Pelihara landak Jawa, seorang warga asal Badung, Bali didakwa penjara selama 5 tahun. Pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa landak Jawa adalah hewan yang dilindungi. Inyoman Sukena, seorang warga asal desa Bongkasa, Badung, Bali ini didakwa 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Pasalnya, Nyoman Sukena terbukti memelihara hewan yang dilindungi, yaitu landak Jawa di rumahnya. Diketahui saudara, Nyoman Sukena ini mendapat 2 ekor landak dari ladang mertuanya. Kalau sudah punya izin bisa ditangkap nggak? Berarti bukan dilarang boleh. Di hadapan hakim, saudara, terdakwa memohon penangguhan hukuman agar bisa menjadi tahanan rumah. Hal itu karena terdakwa tidak tahu bahwa landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi. Nyoman Sukena sempat histeris saat hakim belum bisa mengabulkan permohonan penangguhan hukuman. Terkait kasus warga Bali yang terancam penjara akibat melihara landak Jawa yang merupakan hewan yang dilindungi, sudah gabung bersama kami di Kompas Malam saudara pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam Mas Yasir. Prof. Hipnu, ini menjadi sorotan karena memelihara landak Jawa kemudian didakwa 5 tahun, tapi yang menjadi sorotan adalah pelaku ternyata tidak tahu bahwa landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Ini apa yang bisa Anda potret dari kasus ini? Ya, ini memang semangat dari Undang-Undang Konservasi kaitannya sumber hayati itu dalam rangka adalah untuk melindungi hewan-hewan yang punah atau yang sangat terbatas. Oleh karena itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, kemudian PP 97 Nomor 99. Jadi ini saking semangatnya pemerintah adalah untuk melindungi. Oleh karena itu di sini memang diatur barang siapa yang menyimpan, memelihara, menjual dan sebagainya itu diancam dengan 5 tahun lebih. Pertanyaannya sekarang begini ya, ini dalam keadaan sifat melawan hukum atau tidak? Sengaja atau tidak? Mudah-mudahan kalau dalam ilmu hukum itu kan ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu syarat yang melekat pada diri si seorang tadi melawan hukum, ada kehendak. Lah kalau nanti memang dibuktikan tidak kehendak, walaupun itu dilarang, karena memang banyak Mas, dulu di Unsur juga ada buaya malan, itu di Fakultas Peternakan dan Perikanan, ya akhirnya diserahkan pada konservasi untuk dipelihara. Lah dalam konsep pembuktian, seandainya nanti Bapak ini tidak menunjukkan sifat melawan hukum, itu saya kira mungkin bisa dilakukan suatu pengurangan atau bebas. Karena seseorang dapat dihukum itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Lah syarat objektif tentang suatu peristiwa tadi memelihara itu dilarang, oke kan? Tapi syarat subjektifnya dia tidak tahu, mensreanya tidak ada. Lah kalau nanti bisa dibuktikan mensreanya tidak ada, ya mudah-mudahan dibebaskan. Karena syarat mutlak dalam perbuatan melawan hukum adalah sifat melawan hukum. Yang dia diyakini, barang yang dilarang, hewan yang dilindungi itu dipelihara. Ini kan tidak tahu. Nah pertanyaannya, pembuktiannya tidak tahu atau itu tidak tahu. Ini jadi saya kira di persidangan. Nanti jadi di persidangan kedepannya nanti pada saat agenda pembuktian ini harus dibuktikan bahwa memang pelaku ini memang tidak tahu bahwa landak Jawa ini dilarang begitu ya. Tapi sebelum itu, menurut Anda sendiri dakwaan JPU 5 tahun penjara ini berlebihan nggak sih Prof? Ya, karena memang dalam undang-undang di pasal 40 ayat 2 itu ancamannya 5 tahun. Dan di dalam ancaman 5 tahun itu sebetulnya syarat untuk melakukan penahanan itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, pertanyaan ada kekhawatiran nggak? Menghilangkan barang bukti tidak? Kan itu syarat subjektif. Syarat objektif yang diancam 5 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau sampai penegak hukum itu melakukan upaya paksa, berarti ada kekhawatiran. Kekhawatiran subjektif pada jaksa yang bersangkutan, pada penyidik yang bersangkutan. Kalau penyidik jaksa itu tidak khawatir, ya seharusnya ditangguhkan, tidak dilakukan penahanan. Disinilah yang diketahui adalah sebagai subjektif pada penegak hukum di tingkat penuntutan ada kekhawatiran. Berarti kalau itu dilakukan penahanan berarti ada kekhawatiran
menghilangkan barang bukti atau memusnahkan barang-barang yaitu peliharaannya. Meskipun dari pelaku sendiri mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Ya, kalau tidak tahu esensinya tidak perlu ya. Karena namanya upaya paksa itu sebetulnya upaya yang memaksa yang ada kekhawatiran. Kalau memang bukti sudah dikumpulkan, landak sudah diambil, diserahkan pada konservasi, sebetulnya ketakutan itu tidak perlu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang upaya paksa penegak hukum itu jangan terlalu mudah seperti itu, karena ini bagian dari perampasan kemerdekaan. Melihat dari subjek pelakunya, ini memang masyarakat yang tidak tahu dan objeknya sudah diamankan, barang bukti sudah diamankan, sehingga tidak perlu ada suatu upaya paksa itu. Karena syarat upaya paksa yang penting itu, Mas Yasir, ini mungkin bagi teman-teman semua, adalah pada saat penyidikan. Pada saat persidangan itu hanya ketepatan waktu, sehingga tadi terdakwa itu bisa tepat waktu, nggak perlu ditahan sebetulnya, nggak perlu, itu nggak perlu. Jadi hanya tingkat penyidikan aja. Karena kenapa penyidikan berkait dengan barang bukti, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, kan gitu. Kalau sudah itu saya kira tidak ada, sepanjang penasihat hukum atau terdakwa itu mampu dihadirkan pada saat yang tentukan, tidak perlu diadakan suatu upaya paksa. Oke, awamnya seperti ini, masyarakat saya segitu yang paham dan tidak mengerti hukum begitu, tidak terlalu paham hukum gitu. Koreksi bila salah. Kalau seandainya ini landak Jawanya sudah dikembalikan, kemudian diberikan kepada pihak konservasi BKSDA begitu, apakah ini ada kemungkinan bahwa pelaku ini bisa dibebaskan? Ya, sekarang tujuan hukum itu ada 3 kemungkinan: retributif, pembalasan; rehabilitatif, perbaikan, pembenahan; dan restitutif. Saya kira kalau tujuan hukum sebagai bentuk rehabilitatif, perbaikan ke hadapan masyarakat, siapapun yang mungkin menyimpan, memelihara, saya kira tidak perlu. Disinilah saya kira penegak hukum harus melihat kapan pembalasan, kapan restitutif, kapan restoratif. Di sini dilihat dari objek perkara yang bersangkutan. Begitu, Mas. Baik, ini nanti Anda melihatnya yang menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam memutuskan kasus ini akan seperti apa? Ya, mudah-mudahan hakim melihat sekarang objek barang landak Jawanya sudah dikembalikan, tidak ada yang tersisa, kan gitu kan. Kemudian dari si terdakwa, sifat melawan hukumnya tidak ada, karena memang orang desa yang tidak tahu sama sekali, padahal itu adalah warisan rohani, yang mudah-mudahan dibebaskan. Kalau toh dipidana, itu pidana bersyarat. Artinya sebagai bentuk bahwa seseorang dipidana tapi tidak usah menjalani suatu pidana. Ini sebagai aspek deteren terhadap semua orang masyarakat yang mungkin memelihara, menyimpan barang, benda yang dilindungi oleh undang-undang. Baik, kita nantikan bersama, ini persidangan juga masih berlanjut, apa yang menjadi putusan hakim selanjutnya. Terima kasih pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, telah berbagi perspektif terkait dengan kasus ini di Kompas Malam. Salam sehat, Prof.